Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Putar dengan NIM 11S241010. Nah, review kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya untuk exercise yang sesi keempat ini, yaitu hash table yang terdiri dari 3 soal utama ya. Ada 3 soal, tapi soal duanya ada 2. Nah, baik, di sini kita mulai dengan soal yang pertama. Bentar. Nah, jadi soal pertama ini kita suruh untuk melakukan hashing pada ini, bukan hashing pada domain name yang ada di atasnya yang ini. Nah, ini dia domain name-nya. Nah, setelah kita lakukan hashing, kita buat untuk kita masukkan dia ke dalam table yang ukurannya adalah 20. Terus kita insert datanya itu ke dalam tabelnya secara berurutan dari si dataset tadi. Nah, kita dikasih pertanyaan apakah semua data bisa diinsert, dan jika tidak, data mana yang mengalami collision dan indeks keberapa. Oke, kita coba buka tugas yang saya buat. Nah, ini dia. Nah, untuk penyelesaiannya itu yang pertama, saya hitung dulu ASCII sum untuk per domainnya itu. Nah, saya menggunakan hash functionnya itu, jadi sum dari si ASCII dari si domainnya ini dimod dengan 20. Nah, penghitungannya itu yang pertama, google.com. Untuk domain google.com-nya ini, saya hitung dia karakternya seperti menghitung ASCII ya. G-nya itu berdasarkan dari, kita lihat dari tabel ini. Nah, sini ada tabel ASCII hurufnya itu. Nah, G-nya itu 103, O itu ini O 111. Nah, nanti jadi setiap karakternya itu nanti kita ubah menjadi suatu bilangan ASCII, terus kita jumlahkan. Nah, ini dia Google, kita jumlahkan semua, dapatlah ASCII sumnya itu adalah 102, terus kita hash dia menjadi mod dari 20. Nah, mod itu artinya kita bagikan dia dengan 20, 1002 dibagi dengan 20, terus hasil sisanya itu nanti itulah menjadi bilangan hashnya. Ini di sini. Nah, jadi saya itu membuat satu tabel khusus untuk melihat nilai hash dari tiap-tiap domainnya itu. Ini dia, untuk Google itu dia ada S20, YouTube S6, Facebook 11, Instagram juga 11, 8, 9, seterusnya. Nah, setelah itu saya akan insert data-datanya ini yang saya buat tadi ini ke dalam tabel hash-nya, hash tabelnya. Nah, jadi ini dia tabel yang sudah saya buat. Saya buat dulu indeksnya, indeks 0 itu domain name-nya 0. Nah, yang pertama itu saya insert itu, bentar. Nah, yang pertama saya insert Google. Google itu ada di indeks yang kedua, masukkan Google. Nah, karena domainnya itu masih 0, sini masih kosong, masukkan Google jadi tidak ada collision. Terus selanjutnya kita masukkan YouTube ke hash table nomor 6. Masukkan YouTube, begitu juga selanjutnya. Nah, jadi di sini kita mengalami collisionnya itu ada di Facebook, Instagram. Nah, pertama kita masukkan Facebook dulu ke indeks 11 Facebook. Terus setelah itu kita masukkan Instagram. Instagram juga untuk bilangan hashnya itu ada dari 11. Sedangkan setelah kita insert si Instagram ke dalam si hash table, nanti dia akan mengalami collision karena di indeks ke-11 itu sudah ada Facebook. Sehingga si Instagramnya nanti gagal di insert ke dalam si hash table. Nah, itulah yang artinya dia mengalami collisionnya. Selanjutnya di insert juga ini GitHub ke-8, 9 tidak ada masalah. Topik ke-12 Twitter. Nah, selanjutnya ada juga TikTok di sini. Dimasukkan TikTok itu ke X indeksnya itu ke-11. Nah, sama seperti tadi di indeks ke-11 itu sudah berisi dengan Facebook. Nah, jadi si Zoom ini juga nanti akan mengalami collision juga. Dia gagal menginsert ya. Nah, setelah menghitung semua domainnya tadi, ada 3 data yang hash-nya itu sama, yaitu si Facebook, Instagram, Zoom.us. Nah, karena si Facebook tadi duluan yang sudah diinsert, sehingga si Instagram dan si Zoom.us ini gagal diinsert karena tidak ada si collision handling di soal nomor 1 ini. Soal nomor 1 ini kita belum membuat collision handling ya. Jadi dia tidak semua datanya itu bisa diinsert. Oke. Mungkin itu untuk nomor 1. Jika tidak, selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2A. Nah, di soal nomor 2 ini kita sudah mulai untuk mengatasi si collision tadi. Nah, untuk pertama itu kita mengatasinya dengan cara open hashing. Nah, kita disuruh untuk melakukan mekanisme.
dengan cara itu open sini. Nah, nanti kita suruh menginsert Traveloka, terus men-find Traveloka dan mendelete GitHub. Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu open hashing. Jadi open hashing itu sama seperti chaining ya. Jadi kita menangani collision itu dengan cara open hashing ini. Konsepnya itu jadi setiap slot nanti di tabel yang sudah kita buat itu dia itu bukan hanya menyimpan satu data dalam tabelnya, tapi dia akan menjadi kepala atau head lah dari sebuah link list di tabel tersebut. Jadi jika ada dua data yang sama atau collision dalam hash itu, nanti kedua data itu cukup kita tambahkan ke node baru dari si link listnya itu. Nanti akan saya tunjukkan di gambarnya. Nah, dengan metode ini semua 9 data itu nanti berhasil masuk. Indeks ke-11 nanti memiliki chain 3 node, yaitu Facebook. Terus dia akan punya ekor atau tail di sampingnya yaitu Instagram.com, terus ada juga Joom.us. Nah, jadi masing-masing itu terhubung dengan sebuah pointer. Nah, untuk gambarnya kita bisa lihat di penyelesaian saya. Nah, ini dia seperti ini. Jadi nanti untuk penyelesaiannya itu nanti untuk open hashing open apa ini dia nanti seperti ini bentuknya. Nah, untuk menyelesaikan si collisionnya itu dia akan membentuk sebuah link list sehingga dia ada headnya terus disambung dengan ini di sini seperti itu. Nah, selanjutnya kita jawab untuk soal nomor 1 yaitu insert traveloka.com hitung hash apa collision. Nah, oke, ini dia untuk insert traveloka.com itu. Nah, kita hitung seperti cara yang tadi ya, menggunakan hash itu hash kita ubah dia menjadi bilangan ASCII. Ini dia per karakter dia kita ubah. Nah, terus hasilnya itu akan bilangannya itu sumnya itu 1334. Terus kita modkan dengan 20, kita bagikan 1334 dibagi 20, sisanya itu akan ada 14. Nah, setelah itu kita cek di indeks 14. Setelah saya insert semua domainnya ini ke dalam hash table, untuk indeks ke-14 itu domain name itu masih kosong sehingga tidak ada collision. Nah, jadi traveloka.com itu berhasil dimasukkan ke indeks 14 tanpa handling collision gitu ya. Oke, jadi untuk gambar tabelnya itu nanti seperti ini. Setelah saya insert semua datanya, ini dia hasil dari table yang sudah kita buat. Nah, di sini yang ada collision handling itu di indeks ke-11. Jadi dia akan berbentuk sebuah link list di mana si facebook.com menjadi head dan ini menjadi tailnya. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya itu find traveloka.com. Kita mencoba untuk menjelaskan proses sampai ditemukan. Oke, untuk find traveloka.com itu sebenarnya caranya sama seperti menginsert ya. Cuman di sini pertama itu kita hitung hash juga sama seperti yang tadi. Jadi menghitung hash itu sama seperti ini. Kita menggunakan dapat 134 terus kita masukkan ke 20 hasilnya 14. Terus kita pergi ke indeks 14. Nah, jadi dia akan masuk ke dia akan melewati indeks 0 1 2 3 4 sampai ke 14. Nah, setelah di indeks ke 14, dia akan ngecek dulu si head chain dari si link listnya. Nah, setelah headnya itu dicek, ternyata isinya adalah traveloka.com, maka dia langsung match sehingga ditemukan pada langkah pertama seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya itu kita disuruh untuk mendelete github.com. Oke. Karena sini untuk delete github.com-nya itu nah, saya cukup menunjukkan contohnya untuk indeks 8 ini ya. Nah, untuk delete-nya itu karena sama seperti ini juga dihitung hash-nya terus pergi ke indeks ke-8. Setelah itu nanti setelah ketemu indeks ke-8 dia akan di-delete. Nah, tapi di sini untuk delete github.com itu setelah di-delete itu nanti di indeks 8-nya si node GitHub-nya itu langsung dihapus dari list sehingga untuk isi dari domain name-nya itu nol atau kosong. Dia tidak perlu dibuat lagi sebuah tombstone atau pertanda bahwasanya di situ ada pernah berisi seperti itu. Jadi setelah dia nanti di delete, dia tidak perlu dibuat sebuah penanda atau apapun dan si indeksnya itu langsung dikosongkan. Itu. Nah,
Mungkin itu untuk penjelasan dari soal nomor 2A ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke soal nomor 2B. Oke, jadi untuk soal nomor 2B ini untuk menghandle si collisionnya itu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara close hashing. Oke, jadi dia soalnya itu sama juga seperti yang tadi, cuman perbedaannya kita menghandle si collisionnya itu dengan cara close hashingnya. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Ini dia. Nah, sini yang pertama kita artikan dulu apa itu close hashing. Nah, jadi untuk penanganan dengan cara close hashing ini, fungsi closingnya itu kita tentukan sendiri ya. Jadi kita menggunakan linear probing, yang dimana kita menggunakan rumus ini dia, H aksen KI sama dengan HK ditambah dengan I. Lalu dimutkan dengan 20. Yang dimana nanti si I-nya ini dimulai dari 1, terus bertambah sampai ditemukan slot kosong. Jadi dia si I-nya nanti kalau dia belum bisa di yang pertama, kita akan masukkan bilangan 1, dia akan lanjut terus sampai dia menemukan slot kosong seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan semua datanya, kita insert. Nanti kita insertnya itu berurutannya dari Facebook, terus Instagram, terus masuk juga Twitter. Oke, kita coba lihat dulu. eh nah, atau nanti terakhir kita jelaskan untuk HTML-nya. Yang pertama kita buat dulu untuk insert. Oke, jadi untuk insert Traveloka ini, traveloka.com. Jadi caranya itu kita ubah dulu si traveloka.com ini menjadi bilangan ASCII. Setelah kita mau 20. Nah, setelah mau 20, dia hasilnya adalah 14. Setelah itu dicek slot 14, dia terisi dengan jump.as. Maka terjadi collision. Atau sebelumnya kita jelaskan dulu lah si stable-nya ini. Nah, oke. Oke, untuk stable-nya ini dia. Ini setelah dilihat ya, tapi apa yang ada dijelaskan. Oke, jadi untuk insert datanya itu yang pertama itu kita singkat saja. Yang pertama kan tadi untuk yang di-insert itu kan dari Facebook. Nah, Facebook itu kita ubah dulu kita ubah dulu kata Facebook.com ini menjadi suatu bilangan ASCII. Jadi nanti setelah saya hitung nanti FAC itu kita ubah jadi bilangan, dia akan kita modkan 20, ini adalah 11. Lalu setelah itu dicek 11. Nah, jadi di indeks 11 ini kalau dicek dia berisi kosong, maka dia masukkan ke indeks 11. Itu. Nah, bagaimana kasusnya kalau dia contohnya collision itu seperti ini. Ini dia yang collision. Nah, ini 12 contohnya. Nah, contohnya kan si Instagram ini kalau kita cek menggunakan rumus yang tadi, si 12 ini nanti hasilnya itu juga 11. Nah, jadi kalau dia sama-sama 11 kan terjadi collision nanti. Tidak bisa berisi di sini slot 11. Nah, kalau dia dengan cara close hashing ini, maka penyelesaian yang digunakan adalah menggunakan rumus ini. Nanti ada rumusnya. Ini HK tambah I mod 10. Jadi nanti ini hanya 11 ditambahkan dengan I, yaitu I-nya itu adalah 1, maka 11 tambah 1 itu adalah 12. Nah, setelah itu kita cek slot 12. Slot 12-nya itu kosong. Sehingga itu adalah penyelesaian untuk collision dari si close hashing ini. Karena cukup simpel, cuman kita tambahkan aja suatu bilangan ke si hasil hashnya itu. Nah, untuk ini kita tambahkan satu saja, maka dia akan berisi dengan Instagram seperti itu. Nah, begitu juga dengan untuk H12. Jadi setelah dicek nanti untuk twitter.com ini bilangan hashnya itu adalah 12. Nah, jadi dicek 12 ada berisi di instagram.com. Nah, sehingga karena dia berisi maka terjadi collision. Jadi kita menggunakan penyelesaian seperti yang saya buat tadi, ditambahkan bilangan hanya itu dengan I. I-nya itu kita mulai dari 1. Jadi 12 tambah 1 adalah 13. Sehingga si Twitter ini akan masuk ke indeks 13. Jadi untuk prop-nya. Nah, bagaimana dengan jum.as ini? Setelah kita insert tadi ketiga itu, kita cek lah jum.as. Jum.as itu setelah kita ubah ke bilangan ASCII, dia akan menghasilkan hash table nomor 11. Nah, sedangkan di sini untuk
indeks ke-11 itu sudah berisi dengan facebook.com, sehingga dia akan terjadi collision. Dia tambahkan dengan 1, H tambah 1 sama dengan 12. Sedangkan di nomor 12 ini, di indeks ke-12 juga berisi dengan instagram.com, sehingga belum bisa, masih terjadi collision. Kita tambahkan dengan ini tuh kita buat 2, sehingga 11 tambah 2 adalah 13. Kita cek ke indeks 13, dia berisi dengan twitter.com. Nah, di sini masih terjadi collision, sehingga kita naikkan lagi si bilangan i-nya menjadi 3. 11 tambah 3 adalah 14. Nah, di sini kita cek ke indeks 14, sehingga di indeks 14 ini dia kosong. Nah, di sini tidak ada lagi collision karena dia kosong, sehingga kita masukkan zoom.as-nya ke indeks ke-14. Nah, itu dia untuk penyelesaian dari si zoom-nya. Begitulah seterusnya sampai ini dia hasil akhirnya. Nah, kembali ke soal tadi, itu untuk penjelasan dari si close session-nya aja. Nah, untuk soal yang pertama itu insert traveloka.com. Oke, ini dia insert. Nah, untuk caranya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, ditengok dulu hash-nya. Hash-nya adalah 1334. Kita masukkan dengan 20. Hasilnya adalah 14. Kita cek slot 14. Nah, setelah saya insert 9 data tadi, di slot 14 ini berisi dengan zoom.as, maka terjadi collision. Nah, untuk langkah probingnya itu, di slot 14 ini, kita buat rumus ini. HK tambah I. Yang dimana HK-nya itu adalah 14. Terus kita tambahkan dengan I. I-nya itu kita mulai dari 1. Nah, karena ini langkah pertama, maka si I-nya ini kita buat 1. 14 tambah 1 adalah 15. 15 kita mutkan dengan 20 juga. Terus hasilnya itu adalah 15. Sehingga di slot 15 itu, kita cek dia kosong atau berisi. Nah, di slot 15 itu kosong. Sehingga kita insert dia ke slot 15. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk find traveloka.com. Nah, untuk find ini, kita pertama kita ubah dulu traveloka.com menjadi suatu bilangan hash. Terus bilangan hashnya ini adalah 14. Kita cek slot 14 dia berisi dengan zoom.as. Dia bukan traveloka.com, sehingga kita lakukan langkah prop. Jadi untuk langkah propnya itu sama seperti tadi. Kita cukup masukkan ke rumus saja. Kita mulai dengan i sama dengan 1. H tambah 1 adalah A tambah 14. H itu sama dengan 14. Kita tambahkan dengan 1, 15. 15 kita mutkan 20, hasilnya adalah 15. Terus kita cek ke slot 15. Nah, di slot 15 itu sudah ada traveloka.com. Nah, kita karena sudah ada traveloka.com, maka kita ketemu. Dia akan ketemunya itu di 2 prop. Tuh. Nah, selanjutnya itu, nah ini dia. Untuk soal yang ketiga, yaitu kita delete GitHub-nya. Oke, untuk delete github.com ini, nah ini dia. Jadi sebelum delete itu akan ada indeks 8 domain name. Nah, untuk perbedaannya si close hashing dengan open hashing itu ada di sini. Jadi sebelum delete itu nanti akan ada seperti ini, seperti biasa. Terus setelah delete nanti di indeks 8 ini dia berisi, slotnya itu tetap berisi, namun diisi dengan deleted. Nah, jadi si domain name-nya ini nanti dihapus, si github.com yang dihapus. Namun slotnya itu tidak kosong, dia tetap berisi dengan tulisan deleted seperti itu. Nah, setelah dilihat nanti si domain name itu wajib berisi dengan tombstone. Jadi jika slotnya karena nanti jika slotnya itu dikosongkan, untuk memfind datanya itu nanti yang lain yang sudah pernah kita prop melewati slot 8, dia akan gagal karena rantai prop itu akan terputus jika kita menghapusnya, kita langsung menghapus gitu. Nah, jadi untuk si close hashing ini, kalau kita menghapus sebuah data, nanti kita tidak bisa langsung menghapus terus kita kosongkan si domain name-nya. Melainkan kita tetap isi dengan satu slot dan kita buat penandanya yaitu deleted. Itulah dia perbedaan dari si close hashing dengan si open hashing. Nah, mungkin itu demikian. Jadi nanti untuk hasil akhir dari si hash table-nya itu bisa kita lihat di sini. Untuk indeks 8 yang sudah di deleted itu dia tetap berisi. Ada isinya, namun dia akan ditulis dengan deleted. Oke, mungkin itu penjelasan untuk soal nomor 2B. Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, yaitu membandingkan hasil dari 2A dan 2B. Yang pertama, mana yang lebih efisien, yang kedua, mana yang lebih mudah di-delete. Nah, untuk yang lebih efisien itu, setelah saya lihat yang lebih efisien itu adalah open hashing yang 2A. Karena jika tabelnya itu nanti penuh atau load factornya tinggi, open hashing ini tidak akan mengalami kegagalan insert dalam pencarian. Karena dia
adalah sebuah link list. Jadi dia tidak fokus pada rantai yang benar tanpa harus melakukan looping mencari celah kosong seperti si siapa namanya si close sesingnya itu. Jadi kalau close sesing kan dia akan looping untuk mencari celah kosong seluruh array. Jadi dia berisiko untuk mengalami kegagalan insert. Sedangkan untuk si open hashing ini karena dia berbentuk suatu link list ke samping, jadi dia akan tidak akan mengalami kegagalan karena bisa si data ini bisa kita insert terus sampai ke kalau dia ada collision kita bisa insert aja dia ke link listnya itu. Jadi dia tidak akan mengalami kegagalan seperti itu. Dia harus melakukan looping seperti si close session-nya itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu mana yang lebih mudah. Yang kedua itu untuk lebih mudah di delete itu. Nah, untuk lebih mudah di delete itu jelas, jelas si open hashing lebih mudah. Karena kita cukup menghapus node dari listnya ada terus tidak ada karena tidak ada efek samping, tidak perlu tombstone dan juga tidak ada risiko rantai terputus. Kan kita tahu tadi kalau di processing itu kita wajib menggunakan tombstone saat mendelete. Nah, jika tombstone itu menumpuk sering dengan waktu, jadi si proses file ini akan semakin lambat karena dia harus melewati banyak slot delete sebelum menemukan data yang dicari. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan saya untuk tugas kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.